Oke, jadi di video kali ini gue bakal bikin konten yang it's a long a time gue nggak buat bikin alias nyobain konsep video ini lagi udah sedari kapan tahu loh, udah lama lah. Jadi kemarin ini lagi, gue tuh bilang bahwa iPhone 11 ini adalah iPhone yang the bla bla bla, pokoknya it's the best iPhone ya yang bisa lu dapat untuk tahun ini, tepatnya tahun 2022. Why bet, meskipun gue bilang gitu, elah layar ya bang, mendingan iPhone XS, XS Max, yang udah LED-LEDan, OLED-OLEDan, letan, setan, ya kan? Enggak men, jadi gini, apapun layar yang dibuat sama Apple Kerok itu, dia itu udah memikirkan kelayakan dari segi kenyamanan untuk para konsumennya. Setuju nggak lo sama gue? Setuju lah, ya kan? Makanya harganya nggak ngotak kalau udah launching tuh kadang harga resmi hampir seharga motor. Harga iPhone second yang udah cukup tua pun kadang seharga motor bekas curian. So, jadi kalau masalah kenyamanan layar seharusnya no debat lah. Nah, jadi iPhone 11 yang lagi gue pegang ini warna hitam ini adalah salah satu iPhone yang menurut gue paling worth it buat lo beli di tahun ini dan untuk tahun seterusnya. Yang pertama poinnya yang kayak gue bilang kemarin karena kameranya. Jadi gini, lo mikir nyaman layar, nyaman. Lo pernah mikir nggak sih dulu bahwa Samsung itu pakai LED-LEDan dan iPhone itu bertempur ria secara ria-riaan dengan Samsung yang pakai LED-LEDan dan iPhone pada saat itu masih IPS dengan embel-embel Retina display. Jadi menurut gue antara iPhone XS yang ada di sebelah kiri dengan iPhone 11 yang ada di sebelah kanan itu significantly apakah berbeda? Tidak. Jadi same, gue makainya sama gitu. Dan gue ngerasa nyaman kecuali ini layar, lu pakai kaca pembesar dan memang mata lu tuh moncong lu tuh, pala lu itu kayak cuman 1 senti dari depan layar ya. Kalau emang punya mata batin mungkin bisa ngeliat butiran-butiran pixel ya kan yang terkecil-kecil ya gitu. Anja, sudah main dukun-dukunan nih konsep videonya. Enggak. Jadi gini, seriusan, iPhone 11 ini adalah salah satu iPhone yang paling worth it terlepas dari layarnya belum LED-LEDan, posisi baterainya masih kayak iPhone versi murah. But non gimmick ini HP menurut gue terlepas dari ada poninya sih. Tapi menurut gue ini HP iPhone 11 ini the best. Seriusan, lu ngomong sama gue, lu tanya sama gue kalau lu tanya ke gue, "Bang, lu mending suruh pilih iPhone 13 Pro apa iPhone 11?" iPhone 11, Bang, gue milihnya mah. Kalau lu nanya ke gue ya. Kenapa? Karena gue sebagai user iPhone 13 Pro pun kagak gue pakai tuh HP, gue malah pakai iPhone SE 2020. Apalagi orang yang disuruh pakai iPhone SE 2020 disuruh dipaksain pakai iPhone 11. Kelewat worth it buat gue gitu. Jadi gue punya iPhone 13 Pro itu sekedar buat review aja. Kalau dari segi pemakaian daily, iPhone 11 ini overkill. Jadi lu mau main game apa masih still overkill bro. Jadi apapun, everything, semua lu bisa lanjai-lanjain di iPhone ini. Jadi menurut gue ini adalah iPhone yang cukup ciamik dan cukup the best dan the best. Meskipun dari segi feel flagshipan dari segi hardwaring, iPhone XS memang jauh lebih flagship karena memang kalau lo mau flagship ya lo beli iPhone 11 Pro-nya. Tapi menurut gue dengan iPhone 11 tok biasa aja ala-ala XR nih gue bilang ya. Ini dimensinya udah compact dan menurut gue no the bad is a fix the best phone ever made. You can get it to 2022. Ngomong bahasa Inggris beribet banget. Yang penting intinya gini, sebelum lu lanjut nonton siapin dulu kantong kresek, barangkali lu ada yang muntah gitu kan dengerin gue bahasa Inggris gini. Soalnya gue sekarang lagi mencoba perjakselan duniawi gitu. Jadi gue entah disengaja atau tidak, gue pengen ngebuat lo tuh muntah nontonin video gue dan langsung mencet tombol dislike dan sebelum close video gue langsung di report ya kan. Anjas. Tapi gue sebel sih sama YouTube. Kenapa tuh yang nge-dislike sekarang di hide gitu. Gue suka dengan angka dislike yang tinggi cu. Karena itu salah satu apresiasi dari bentuk ketidaksukaan lo terhadap video gue. Karena gue tuh suka bikin video yang suka bikin orang emosi ya kan. Nah jadi dalam hal kamera, komposisi kamera antara iPhone XS dengan iPhone 11 ini menurut gue no debat, beda kasta. Yang satu kasta jadul iPhone XS meskipun embel-embel flagship punya, tapi lensanya buat apa sih? Lu ada dua lensa, yang satu buat normal, yang satu buat ngezoom. Lu mau ngezoom apa bos ya kan? Mendingan ada lensa lebar ya kan, jadi lu bisa ngevlog. Ini jauh lebih kepake. Oke, nah sekarang ngomongin soal layar nih yang banyak ditegur sama penonton gue. Bang ini kan layarnya belum LED-LEDan, belum setan gitu layarnya. No man, gue pakai layar ini udah gue ulang-ulang ya. Gue mention berulang-ulang. Gue adalah salah satu user iPhone 13 Pro ya kan. Dan gue pakai iPhone 11 ini still comfort for my eyes ya kan. Dan and then gue nonton maksud gue nonton video-video yang
berdurasi panjang, mata gue tuh nggak berair cuy, dan gue nggak perlu install buat mata gue, nggak, kecuali satu sih, mata gue bakal rusak sih kalau gue main game yang tembak-tembakan yang nggak ada pintu itu, you know lah. Nah, tapi intinya nih, lu lihat dari close up ya kan, lu lihat dari dekat nih, ada tulisan, ada logo airdrop ya, ada tulisan airdrop ya, ada logo catatan dan ada tulisan catatannya. Ini dari dekat, zoomingnya dapat dan nggak pecah. Jadi lu mau sampai sedekat apa lagi gitu, dan lu mau kayak gimana lagi brightness-nya. Oke, oke. Sekarang kita fokus ke iPhone 11 yang purple ini. Anjas. Sekarang dari tadi unit-unit yang lu lihat adalah unit-unit di toko gue sendiri dari Jagat Ponsel. Nih, kita bakal coba bongkar deh. Kira-kira iPhone 11 tuh dalamannya kayak gimana sih? Sekalian gue pengen ngasih tahu unit yang gue dagangin tuh isinya kayak gimana sih jeroannya. Ya kan? Kali gitu lo ada yang penasaran. Nah, ini iPhone 11 ini benar-benar kalau dipakai tuh emang benar-benar enak dan benar-benar maknyus lah. Menurut gue secara personal, terserah lo mau setuju atau tidak. Tapi iPhone 11 ini kalau lo pakai itu lo bisa merasakan sebuah flagship Apple yang kekinian banget lah. Layarnya tuh ada poninya, kameranya ada lensa lebar. Ini salah satu iPhone paket hemat ya kan, pahe ya kan. Nah, di iPhone 11 ini kalau lo beli, lo tuh bisa, ya gue feeling aja sih, kayak lo make buat ngegame dan lain-lain. Lo bisa awet sama iPhone ini sekitar 1 sampai 2 tahun, nothing problem, karena ya dari segi performa chipsetnya, dari segi layarnya, dari segi baterai performance-nya yang nggak terlalu, masih tergolong baru ya, belum, ini menurut gue belum dikategorikan HP tua, jadi ini masih layak banget. Ya udah, sekarang kita langsung skip ke pembongkaran ya, tapi gue nggak ada proses pembongkaran ya. Oke, ini dia iPhone 11 bagian jeroannya, bagian dalamannya. Di sini gue bukan buat video teardown, jadi gue nggak kasih lihat video lo proses pembongkarannya seperti apa. Yang jelas gue bongkarnya nyantai ya sambil merem lah, gampang lah bongkar iPhone mah. Nah, ini yang lu lihat ini adalah unit yang biasa gue jual. Gue tuh kalau jual iPhone tuh biasanya memang second gitu, tapi di freshing lagi dengan box new dan pokoknya gitulah. Intinya memang namanya juga HP second, kadang ada kendala dan lain-lain, tapi itu bisa diklaim kan. Nah, kalau lu lihat di sini yang gue jaga adalah mesinnya itu belum pernah bekas servisan. Tuh lu bisa lihat jeroan-jeroannya itu masih tertancap secara rapi. Dan biasanya pun kalau di True Tools itu kayak ada yang gantian, itu biasanya copotan dari iPhone A ke iPhone B aja biar performanya jauh lebih baik. Sekedar itu aja sih. Dan masalah True Tools itu kayak True Tone itu semua bisa diakalin, men. Kayak baterai health itu semua bisa diakalin banget. Jadi hati-hati aja. Yang penting intinya kalau lo beli iPhone second, lo harus menjamin bahwa mesinnya itu masih prima. Contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu unit yang gue jual tuh. Bening kinclong, kinyis-kinyis gitu ya kan. Pokoknya kalau unit masuk di toko gue, begitu dilihat ada jamperannya, mesinnya udah bekas servisan, out. Langsung gue buang itu unit. Nggak gue lepas. Nah, sekarang kita ngomongin soal kondisi mesinnya nih. Kalau kondisi mesin lu bisa lihat nih, ini ada beberapa perbedaan menurut gue dibandingkan dulu gue terakhir ngebongkar iPhone bikin konten itu iPhone X. Gila ya kan, zaman-zaman iPhone X terakhir gue bongkar. Udah lama banget. Tapi ini gue langsung skip aja bagian dalamannya kan. Kayak mager gitu gue bikin video teardown, megang obeng, buka lagi kan. Soalnya gue yakin lu udah pada tahu gitu. Nah, untuk di bagian speaker teleponnya ini yang biasa banyak terjadi kemasukan air. Kenapa? Karena biasanya kalau ganti LCD, shield di bagian speaker telepon ini tuh tidak rapat kayak layaknya LCD bawaan original Apple lah. Jadi ya aku harus wajib hati-hati sih di situ. Tapi gue gak ngerekomendasiin banget kalau lu pengen beli iPhone yang masih anti air, saran gue mau XI box mau apa, ya beli baru aja lah. Karena XI box pun ada orang nakal juga ya kan, diganti dan layarnya atau ganti baterai atau apa, atau ada yang sempat retak layarnya diganti mirip-mirip original Apple LCD-nya, dan iya sertifikat IPPN itu nggak bakal berarti. Jadi gue lebih ngerekomendasiin ke lo kalau lo pengen banget beli iPhone yang semuanya masih functionally it's like ya pabrikan ya factory stock, lo harus benar-benar beli iPhone yang benar-benar stok baru. Nah, kalau yang masalah XI box dan lain-lain, iming-iming lain-lain yang second itu tidak bisa lu andalkan 100%. Ya namanya juga HP second ya kan. Historinya tuh banyak, historicalnya tuh banyak. Kadang orang pakai apik pun ya kadang bisa bermasalah juga. Nggak sengaja kesenggol dari meja, atau jatuh ke lantai layar retak, mau nggak mau diganti ya kan. Nah, proses penggantian itu yang kadang jadi imbas masalah merembet, jadi panjang ke user berikutnya ya. Ya nggak mungkin dong, oh ini kemarin gue jual HP ini bang, kemarin nih LCD retak, gue ganti yang bagus kok. Nggak mungkin, jarang orang cerita kayak gitu. Jadi kalau lo pengen perfect 100%, lo kudu wajib harus beli baru. Terlepas itu dimanapun tokonya, ya tetap aja ya menurut gue
Iya, meskipun gue jual juga iPhone, tapi gue nggak ngerekomendasiin HP second kalau lu pengen banget yang perfect 100% ya beli baru gitu. Terlebih lagi yang resmi, itu lebih nyaman sih. Nah, di sini lu bisa lihat jeroan-jeroannya. Ini ada Taptic Engine. Taptic Engine itu banyak perdebatan. Taptic Engine apa sih? Gue yakin udah pada tahu lah lu semua. Jadi gini, Taptic Engine itu fungsinya, ini adalah salah satu fitur hardware yang menurut gue cukup flagship. Kenapa? Karena di saat HP lain getar-getar itu pakai motor elektrik, dia pakai sistem magnetik. Jadi dari segi getar itu bukan zzz, bukan gitu lagi, tapi tek 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 tek, jauh lebih flagship gitu. Rasa getarnya tuh kayak punya kasta tersendiri gitu. Nah, sekarang kita lihat di bagian fleksibel-fleksibelnya. Dulu tuh fleksibel iPhone itu ringkih ya. Ringkinya itu dia tipis, sekarang sudah agak tebal nih gue lihat. Kenapa? Karena si Apple udah ngedesain layarnya tuh memang begitu dibuka bisa langsung di flipping out, jadi dia bisa langsung tiduran seperti itu. Kalau dulu terakhir itu zaman-zaman gue bongkar, yang sering-sering bongkar tuh iPhone 10 gitu, iPhone 7 gitu, itu fleksibel agak ringkih, apalagi iPhone 6. Wah, 6S tuh ada fingerprintnya tuh, yang 6 biasa tuh, oh gila sih. Apalagi 5S itu lebih parah lagi. Nah, iPhone 11 ini kalau lu lihat nih bagian bezelnya itu bezel plastik ya. Framing maksud gue buat LCD tebal banget. Suka banget gue kayak gitu-gitu. Jadi proses bongkarnya aman. Nah, untuk ngebongkar sendiri banyak. Lu kalau ngebongkar pasti lu bakal siapin blowing, lu bakal siapin juga alat congkel yang khusus, section cup dan lain-lain. Kalau gue bongkarnya cukup pakai head dryer aja lah ya, nyantuy ya. Emang kalau udah biasa bongkar ya semua itu bisa diakalin, men. Anjir semua. Nggak, jangan ditiru. Intinya kalau lu pengen bongkar iPhone, lu pengen bongkar HP, siapin perlengkapan yang proper aja. Cuman di video kali ini memang karena gue edisi gabut aja, jadi ada hair dryer, ada obeng seadanya, gue bongkar aja kan. Tapi tetap aja, kalau lu nggak biasa, ya lu harus punya alat yang proper, karena nanti bakal cobel-cobel, bakal ribet lah, bakal banyak lecet lah lu ngebongkarnya kalau alat lu nggak proper. Nah, gue juga bongkarnya ini cuman pakai dua alat pembantu aja sih, saya pakai kuku sama ada bekas-bekas kartu tipis banget ditipisin buat nyongkel sedikit LCD biar bisa keangkat dikit. Nah, intinya gitu aja sih yang bisa gue ceritain mengenai mesin iPhone sekarang ini. Perbedaannya apa? Perbedaannya framingnya jauh lebih tebal dibandingkan iPhone yang dulu karena dia IP, udah ada sertifikat IPPA, lebih serius lagi, dan peletakan fleksibelnya juga jauh lebih kuat lagi, beda sama dulu. Terakhir yang paling ribet iPhone 5S yang ada fleksibel tombol home fingernya, itu kalau lu main tarik aja bahkan bisa langsung putus. Tapi ya udahlah, sampai di sini video review gue mengenai jeroannya, tipis-tipis ya, nggak detail banget. Sampai jumpa di video berikutnya.